Bab 64. Sama-sama hancur. Pop Sean. Steak daging saus lada hitam yang tadi gue pesen. Cuma gue pantengin aja. Makanan seenak itu sama sekali gak bikin gue berselera. Nafsu makan gue udah hilang sejak Ryan bilang cerai. Kata-kata itu sudah meracuni otak gue, hingga gue gak bisa berpikir sehat lagi. Apa lo kalau ngelihat gue kayak gini, Ryan? Kayak gue yang gak berselera melihat makanan ini, walaupun enak dan mahal. Kalau gak selera ya gak mau. Walaupun gue ganteng dan kaya, tetap aja lo gak mau sama gue, gak cinta sama gue. Gue baru, enggak, kalau sesakit ini rasanya cinta sendirian. Cinta yang hanya bertepuk sebelah tangan. Sakit, lelah, dan muak pada diri gue sendiri yang serasa bodoh. Apa cewek-cewek yang naksir sama gue terus gue tolak ngerasain kayak gini ya? Kata gue sambil tersenyum, tapi hati menangis. Apa ini karma buat gue? Banyak cewek yang naksir, tapi semua pada gue tolak. Tapi saat gue naksir cewek, giliran gue yang ditolak. Setelah lama menunggu dan yang ditunggu tak muncul juga, akhirnya gue masuk ke dalam kamar untuk memanggil Ryan sekali lagi. Ya Tuhan, nyesek rasanya ngelihat orang yang gue tunggu dari tadi malah meringkuk di atas ranjang sambil nangis sesegukan. Kamu kok malah tiduran lagi sih, Ren? Udah jangan nangis mulu. Gak capek apa? Aku nungguin kamu di meja makan dari tadi. Kamu makan aja dulu, Sean. Aku gak lapar. Apa lo pikir gue lapar? Enggak, Ren. Enggak sama sekali. Lihat makanan. Gak nafsu gue. Gue berjalan mendekati Ryan. Gue lihat matanya bengkak karena kebanyakan nangis. Secinta itukah kamu sama gajah, Ryan? 2 minggu nikah sama gue, nyatanya gak ngerubah sedikit pun perasaan lo ke gajah. Ya lo tetap aja cintanya sama gajah. Kenapa yang gue lihat bukan gajah yang hancur, tapi lo dan gue. Lo hancur karena gajah, dan gue hancur karena lo. Ya mungkin kita bertiga yang hancur. Kita bertiga saling bertautan, membentuk segitiga yang saling berhubungan satu sama lain. Kayaknya bukan hanya gue aja yang patut dikasih selamat karena berhasil buat gajah hancur. Tapi selamat juga buat Loga karena sekali lagi udah ngebut gue hancur. Makan dulu yuk, Ren. Ntar kamu sakit loh. Aku emang udah sakit kok. Hati dan tubuh aku sakit semua. Jadi tubuh kamu juga sakit. Kirain cuma bagian itu aja yang sakit. Ya sakit semua lah, Sean. Orang kamu nindih aku kayak orang kesetanan. Maaf, Ren. Gue gak sadar. Gue terlanjur keenakan. Gak sadar kalau kamu kesakitan. Habisnya terlalu enak sampai-sampai gue lupa segalanya. Mau aku pijitin gak? Kalau kamu terlalu baik kayak gini, aku malah takut, Sean. Takut kenapa? Takutnya kamu lagi mabok, jadi gak sadar sama ucapan dan kelakuan. Jahat banget sih kamu. Orang baik kok dikata mabok. Maaf ya, tadi udah nampar kamu. Pasti sakit banget ya. Ya sakit lah. Mau nyoba? Enggak, jawab gue tanpa pikir. Siapa juga yang mau ngerasain ditampar? Gila kali. Aku bawain ke sini ya makanannya. Aku nggak lapar. Maksa banget sih. Hop, ya udah. Sabar, Sean, sabar. Kayaknya makanan mahal itu jatahnya tempat sampah. Sean kalang kabut saat melihat jam sudah hampir pukul 8 pagi. Padahal dia ada meeting jam 8.30 di kantor. Setelah mandi asal-asalan dan bersiap-siap, dia membangunkan Ryan. Ryan, udah pagi.
Gak capek apa? Dari kemarin kamu tidur mulu. Bangun Gi, mandi sana, biar seger badannya, gak sakit lagi. Jam berapa? Tanya Rain sambil meregangkan otot-ototnya. Jam 8 lebih nih. Astaga, Rain langsung membelakangkan matanya. Kamu udah siap mau ngantor? Kok gak bangunin aku dari tadi? Aku berangkat dulu ya, ada meeting nih. Kamu istirahat di rumah aja, pasti badan kamu masih sakit kan? Sean mengecup kening Rain lalu pergi. Tumbenan, dia so sweet, pakai cium kening segala mau ke kantor. Padahal biasanya gak pernah, batin Rain sambil tersenyum. Di kantor semua orang sudah kalang kabut mempersiapkan meeting rutin bulanan. Selain mempersiapkan diri, mereka juga mempersiapkan hati. Sudah menjadi kebiasaan Sean ngamuk-ngamuk kalau kerjaan kurang sempurna dikit aja. Para karyawan sudah mengebalkan kuping untuk mendengarkan omelan yang tak pernah absen itu. Tumben, Pak Sean telat. Biasanya kurang 5 menit aja udah nongol di ruangan meeting, kata salah satu manajer. Pengantin baru, biasalah. Semalaman lembur, ya udah pasti kesiangan. Lihat aja ntar, bininya pasti nggak masuk karena kecapean. Berani taruhan berapa? Gocap deh. Cih, dikit amat. Belum gajian. Ruangan meeting berubah menjadi ruangan gibah. Tatkala sang CEO tak kunjung datang juga. Tapi mereka semua senang karena senam jantungnya ditunda beberapa menit. Keriuhan segera berhenti saat Sean datang. Pria itu langsung memulai meeting. Semua orang tampak mulai tegang. Tapi lain halnya dengan Sean. Dia malah tak bisa fokus. Dia masih saja kepikiran Rain yang minta cerai. Kata itu udah kayak toksik yang merusak otak Sean. Bagaimana Pak? Apanya? Sean kebingungan karena dia tak mendengarkan sama sekali. Semua orang saling memandang satu sama lain. Mereka seperti berhadapan dengan CEO baru, bukan Ocean Kalandra yang garang seperti biasanya. Dan yang paling dibuat heran di sini adalah Danu. Selama bekerja, dia belum pernah melihat bosnya itu tak fokus seperti ini. Danu, tolong pimpin meetingnya. Setelah itu laporkan semua pada saya. Sean segera meninggalkan ruangan itu. Sean rebahan di sofa ruangannya. Dia memijit-mijit kepalanya yang terasa berat. Beberapa jam kemudian, Danu datang dan melaporkan semua hasil meeting. Sean hanya mendengarkan tanpa mengomentari sedikit pun. Bagaimana dengan Mr. David? Apa dia sudah diantar ke bandara? Mr. David adalah kliennya dari UK, dan hari ini dia kembali ke negaranya. Sudah Pak, Herman barusan melapor kalau dia sudah mengantar Mr. David ke bandara. Dia juga bilang kalau melihat Ibu Rain ada di bandara. What? Rain ada di bandara? Benar Pak. Ya sudah, kamu boleh keluar. Sean kesal mendengar Rain ada di bandara. Dia segera mengambil ponsel untuk menghubungi Rain. Kamu ngapain ada di bandara, Rain? Apa kamu mau nganter gajah? Mau ngadain acara perpisahan yang dramatis? Mau nangis-nangis? Apa nangis semalaman masih kurang? Gumam Sean sambil terus berusaha menelpon Rain. Sean panik karena ponsel Rain gak aktif. Pikirannya jadi menjalar kemana-mana. Jangan-jangan Rain kabur dengan gajah ke London, batin Sean. Dia segera menyusul Rain ke bandara. Jalanan yang macet membuatnya terus mengumpat sepanjang jalan. Dia tak sabar ingin segera sampai di bandara.
Dia juga masih berusaha untuk terus menghubungi Rain. Tapi dia sia-sia saja. Ponsel Rain tetap tidak aktif. Sesampainya di bandara, Xian langsung menuju bagian informasi. Jam berapa jadwal pesawat menuju London hari ini? Maaf Pak, pesawat dengan tujuan London susah berangkat 1 jam yang lalu. Bersambung.